Bante, ini berita penting. Biarkan dia masuk. Ketiwasan Gusti Prabu. Ceritakan. Apa yang terjadi? Di negeri Lokapala, tanah yang dijaga wibawa para kesatria, seorang pengawal berlari tergopoh menuju balairung istana. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi menahan duka yang nyaris meremukkan dada. Di hadapan sang Raja Danaraja, ia menyampaikan kabar getir, Pati Gohmoka, sang abdi setia yang tak pernah gentar menghadapi bahaya, telah gugur di tangan Rahwana. Kabar itu bagai petir di siang bolong. Kedamaian Kadipaten mendadak terguncang. Rahwana, adik seayah sang raja, telah melangkahi batas, berani mengusik wilayah kakaknya sendiri. Ada urusan apa Kanda Danaraja mencampuri kadipatenku? Segala tindakanku adalah urusanku. Gusti Adipati, Prabu Danaraja hanya menghendaki kedamaian dan persaudaraan antar negeri. Gusti Prabu menghimbau Gusti Adipati untuk segera menghentikan tindakan yang meresahkan negeri-negeri tetangga. Banyak raja-raja negeri kecil yang mengadukan nasibnya kepada Gusti Prabu Danaraja. Kurang ngecer kau Danaraja. Kalau kau bukan anak bapakku Begawan Wisrawa, negerimu pun akan kumusnahkan. Kanda Adipati, jangan terlalu Diam Wibisana. Aku sedang murka. Keluar kamu Gohmuka. Jangan injak lagi istanaku. Hamba seorang utusan Adipati. Seorang utusan memanggul kehormatan negerinya. Penghinaan Adipati kepada hamba adalah penghinaan pada negeri Lokapala yang berdaulat. Kanda Adipati, kendalikan amarahmu. Kendalikan amarahmu. Patih Gohmuka hanya menyampaikan pesan. Minggir kau Wibisana. Jangan sampai kau terbakar oleh amarahku. Paman Patih, maafkan kelakuan Kanda Adipati. Cepat pergi, Paman, dan sampaikan maaf kami kepada Kanda Prabu Danaraja. Mari, Patih. Silakan. Akan kuhancurkan seluruh negeri Lokapala. Dan kepala Danaraja akan kubenamkan ke dalam bumi negerinya sendiri. Sudah, tidak usah, Gusti. Sebelum Gusti Adipati bertindak, hamba siap menjadi tumbal kehormatan negeri hamba. Kampret! Di mataku kau lebih rendah dari seekor lalar Gohmuka. Kumbakarna, bangun. Hentikan kemarahan kakakmu. Dia mau membunuh Patih Gohmuka. Utusan kakandamu Prabu Danaraja. Ayo Kumbakarna. Hanya kamu yang bisa menenteramkan kemarahan Adipati. Tidak ada gunanya menasihati orang yang diamuk amarah. Siapapun yang berani menentang Rahwana akan kuhancurkan. Rahwana adikku. Kenapa pikiranmu seperti itu? Ampun, Gusti Prabu. Apakah tidak sebaiknya kita siapkan pasukan tempur untuk menyerang kadipaten itu? Tidak. Aku tidak mau menumpahkan setetes pun darah rakyatku. Yang kita hadapi, Raja Angkara Murka, yang akan merasa menang perang kalau sudah membantai sebanyak mungkin nyawa manusia. Mereka tega membunuh rakyat yang berkelahi pun tidak mampu.
Karena yang mereka inginkan bukan hanya kemenangan, melainkan pelampiasan nafsu membunuhnya. Aku sendiri yang akan menghadapi Rahwana. Romo Begawan, maafkan hamba. Rupanya sumpah hamba akan menjadi kenyataan. Sesungguhnya, Danaraja dan Rahwana adalah dua tunas dari pohon yang sama, putra Resi Wisrawa, namun berbeda rahim. Luka lama masih tersimpan dalam hati sang raja. Ibunda Rahwana adalah cinta masa mudanya yang tak pernah sempat ia pinang, sebelum takdir merenggutnya. Kehadiran Dewi Sukesi hanya menambah getir pada kenangan yang tak pernah pupus. Mendengar kabar kematian Gohmoka, Danaraja termenung. Dalam dadanya, amarah dan kasih darah sedarah saling beradu. Seorang patih lain berseru lantang, memohon izin menuntut balas, menghunus kepala Rahwana demi harga diri Lokapala. Namun sang raja mengangkat tangannya, menahan pasukan. Biarlah aku sendiri yang menghadapinya, ucapnya lirih namun tegas. Sebab ini bukan sekadar perang saudara, melainkan luka lama yang harus kusudahi dengan ikhlas, meski nyawaku menjadi taruhannya. Danaraja? Romo Begawan, inikah tujuan Romo mewakili hamba untuk mendapatkan pujaan hati hamba Dewi Sukesi tanpa mengikuti sayembara darah? Sabar anakku, akan kujelaskan persoalannya. Prabu Danaraja, janganlah salahkan ayahandamu. Aku sangat mengagumi kewaskitaan sang resi yang mampu membukakan rahasia ilmu sastra Jendra Yuningrat kepadaku. Dan aku telah bersumpah hanya mau menjadi istri siapapun yang mampu mewedar ilmu itu. Memang, beliau meminangku untukmu. Dan semula aku pun setuju. Tapi, tanpa terasa, kami telah terseret oleh hawa nafsu. Yang kemudian, semakin lama, semakin menenggelamkan kami dalam genangan darah hitam yang mendidihkan asmara kami. Kemudian menghancur lulukan kesucian kami. Maafkan, kalau kemudian kami menjadi suami istri. Ternyata kesucian hati manusia masih tetap dalam genggaman sang dewa yang menang meneguhkan atau merobohkannya. Maafkan Romo, anakku. Suatu saat, hamba akan berhadapan dengan salah seorang putra Romo di medan laga. Batalkan sumpahmu itu, anakku. Buat apa kamu memetik bencana? Romo Begawan, maafkan hamba. Rupanya sumpah hamba akan menjadi kenyataan. Padahal hamba telah lama menyesalinya. Aduh, jagat Dewa Betara. Betapa kelam Mayapada kau gelar di hadapanku. Cinta yang aku pupuk, kau tenggelamkan dalam telaga air mata. Tapi dendam yang telah aku padamkan, malah kau jadikan bara dalam diri adik saudaraku. Kakang Narada,
Ya, adik guru. Ada 4 kekuatan batin manusia di Mayapada yang telah mengguncang kawah Chandra di muka. Para bidadari resah. Kahyangan bersinar bagai bulan purnama menembus kabut malam. Batara Guru turun dari singgasananya, mendatangi makhluk-makhluk pilihan yang akan menoreh sejarah di bumi fana. Langkah pertamanya tertuju pada Anjani, putri malang yang kini terkurung duka, kehilangan kecantikan dan kemuliaannya akibat kutukan silam. Batara Guru menatapnya dengan sorot penuh kasih dan wibawa yang tak terbantahkan. Suaranya lembut, namun mengguncang semesta. Anjani, ada amanah agung yang hanya engkau sanggup memikulnya. Siapa pemilik batin satunya yang ikut mengguncang Chandra di muka? Dana Raja, putra Resi Wisrawa. Renungan dia di ruangan pemujaannya adalah jeritan batin yang merasa teraniaya. Para dewalah yang menjadikan nasibnya sebagai wadal bagi lahirnya sang angkara murka untuk menggerakkan jantra kehidupan Mayapada. Kemudian akan menjadi tugas saya untuk memadamkannya, supaya hukum kesetimbangan Mayapada tetap berjalan ajak. Jemput dia ke Swargaloka untuk menikmati kecantikan dan keindahan para Hapsari. Sebagai pahala atas pengorbanannya menghidupkan pasang surut jantra Mayapada. Sebentar lagi adiknya Rahwana akan menyatroni negerinya. Dan keserakahan Rahwana adalah tugas Andika untuk menumpasnya. Dana Raja, keluar kamu! Aku menantangmu adu kesaktian. Atau negerimu akan aku ratakan dengan tanah. Di bumi Lokapala, langit mendung bergelayut, tanda malapetaka. Rahwana melangkah tegap, sorot matanya membara. Ia memasuki tanah kakaknya tanpa gentar, tanpa pasukan, hanya diiringi kesombongan akan kekuatan dirinya sendiri. Pasukan Lokapala berderap menghadang. Namun, laksana dedaunan diterpa badai, mereka tersungkur satu persatu. Pedang, tombak, dan tameng tak kuasa menahan amukan putra Resi Wisrawa ini. Tanah Lokapala segera berlumur darah, pekik prajurit hilang sia-sia di angin malam. Dari tengah kekacauan, muncullah Dana Raja. Ia berdiri tegak, bagaikan gunung menghadang badai. Sorot matanya memancarkan bukan hanya kemarahan, melainkan kesedihan mendalam, melihat adiknya berubah jadi jelmaan angkara. Rahwana! Hentikan kekejamanmu itu. Nafsu membunuhmu lebih kejam daripada seekor harimau. Harimau membunuh mangsanya untuk dimakan, tapi kau membunuh hanya untuk kesenangan dirimu sendiri. Jangan banyak mulut, Dana Raja. Aku datang untuk memintamu menyerah. Dan Lokapala harus menjadi milikku. Karena sebagai putra Romo Begawan Wisrawa, aku pun berhak. Atas dasar apa? Banyak hal. Yang pertama, aku pun sebagai salah satu ahli waris negeri ini. Dan kamu sudah terlalu lama berkuasa di sini. Yang kedua, aku tidak suka kamu berani menegurku atas segala tindakanku kepada negeri tetangga. Rahwana, aku melakukan itu karena kau adalah putra ayahku. Keburukan yang kau lakukan akan memburukan nama ayahku. Oleh karena itu aku merasa berkewajiban memberi nasihat padamu. Ini yang tidak bisa aku terima. Bahkan mulut Dewata pun tidak akan pernah kugubris. Sekarang Dana Raja hanya ada dua pilihan. Kita lakukan perang besar antara kekuatan pasukanku
dan pasukanmu. Atau antara kau dan aku. Baik. Tapi bagaimana kalau kamu aku kalahkan? Apakah kadipatenmu akan menjadi milikku? Apakah Prabu Somali eyangmu di Pelebur Gangsa tidak menangis melihat tanah leluhurnya jatuh ke tanganku? Kurang ajar! Bangunlah cucuku. Tapa bratamu telah aku terima. Kau akan kembali mulia, lebih dari manusia. Bangunlah. Terima kasih Jaga Dewa Batara. Hamba mohon, kembalikan kecantikan hamba seperti sedia kala. Kenapa kamu lebih memperdulikan kulitmu? Padahal hatimu jauh lebih cantik dari seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, Anjani. Dari beribu laksa wanita, Anjani kamulah yang bersujud terpilih dengan pada air mata bercucuran, menjawab dengan suara bergetar, "Wahai Sang Hyang Agung, yang hamba rindukan hanyalah kembali seperti dahulu, saat kecantikan dan kemuliaan masih menyelimuti ragaku." Batara Guru tersenyum bijak, "Kecantikanmu akan kembali, namun engkau harus menempuh jalan pengabdian. Aku menitipkan benih suci di rahimmu, seorang bayi titisan dewa, yang kelak akan menjadi penopang Sang Wisnu, penegak dharma di bumi. Bila kau ikhlas mengemban amanah ini, saat ia lahir wajahmu akan bersinar lebih mulia dari masa lalu." Air mata Anjani kian deras. "Hamba terima amanah ini, meski harus kubayar dengan tubuh dan jiwa hamba." wanita yang suci. Cahaya suci melingkari Sudah tugasmu tubuhnya. selesai. Batara Guru Kamu akan menegaskan, kembali menjadi "Kelak, Anjani yang cantik. ketika bayi ini lahir, Akan tinggal namailah bersama dia Anoman. Hapsari. Dialah sayap putih penegak dharma, penumpas segala angkara murka di jagat raya." Hamba hanyalah setitik debu dalam jantra kehidupan Mayapada. Tidak ada hak hamba untuk menolaknya, Paduka. Bagus. Sekarang bersiaplah menerima bibi ksatria suci yang kubawa dari Swarga Maniloka. Pejamkan matamu. Anjani, anakmu akan lahir ketika matahari berada di utara. Berikan dia nama Anoman. Raja kalian telah tewas. Siapkan keramaian di pendopo nanti malam. Sediakan arak dan perempuan cantik sebanyak-banyaknya untukku.
Rahwana tersenyum sinis. Kakakku, apakah engkau ingin mati bersama pasukanmu, atau berani menantangku 1 lawan 1? Danaraja mengangkat wajah, suaranya mantap. Jika ini jalan yang harus kutempuh demi tanah warisan ayahanda, maka biarlah 1 lawan 1 menjadi akhir dari segalanya. Pertarungan pun pecah. Dua darah keturunan Wisrawa saling menghantam dengan tenaga dan ajian sakti. Petir membelah langit, bumi berguncang tiap kali senjata beradu. Namun Rahwana, dibutakan kesombongan, terlalu cepat merayakan kemenangan. Danaraja mulai kehilangan tenaga, sementara hatinya tak sanggup membunuh kasih sedarah. Sebelum roboh, ia berbisik lirih, biarlah nyawaku menjadi penebus dendam di antara kita. Dan demikianlah, Danaraja menyerahkan diri pada takdir. Ia gugur di tangan adiknya sendiri, sebagaimana telah ditetapkan Batara Guru. Dari darahnya yang tumpah, Rahwana menancapkan panji kebesaran, menamai tanah itu Alengka Dirja, tanda kebangkitannya sebagai penguasa baru, meski harga yang ia bayar adalah darah keluarga sendiri. Semakin membara nafsu membunuhmu, semakin tidak mungkin aku mati. Bunuhlah saya, Kanda Prabu. Ternyata kesombongan saya selama ini tidak ada artinya. Kesaktian Kanda Prabu jauh lebih tinggi dari saya. Bunuhlah saya. Bangunlah Rahwana. Tidak pantas. Anak seorang begawan sakti menangisi kekalahan. Daripada saya harus menanggung rasa malu. Seorang adipati sakti mandraguna telah menjadi pecundang. Apa kau pikir? Seorang kakak tega membunuh adiknya sendiri. Bunuhlah saya, Kanda. Supaya penderitaan batin saya bisa tuntas hari ini. Saya yang minta, Kanda Prabu. Saya tidak bisa hidup menanggung malu. Saya tidak menyangka Ayahanda Wisrawa jauh lebih sayang kepada Kanda. Sehingga ilmu yang diberikan lebih tinggi dari saya. Bunuhlah saya, Kanda Prabu. Saya tidak akan mampu mengekang nafsu amarah saya. Melihat wajah seorang ayah yang tidak adil kepada sesama anaknya. Rahwana, jangan kau bawa-bawa ayah kita. Beliau seorang yang sangat adil. Kenyataannya tidak seperti itu. Ilmu Kanda jauh lebih sakti dari saya. Bukankah ilmu itu Kanda dapat dari ayahanda Begawan? Kamu menginginkan kemenangan, Rahwana. Saya cuma ingin tidak dipermalukan. Jika nanti kepalaku terkulai, kau hujamkanlah senjatamu. Mulai sekarang negeri ini menjadi kekuasaanku. Dan akan kuberi nama Alengka Dirja. Dia sangat bahagia melihat kematianku. Kakaknya sendiri. Manusia semacam Rahwana tidak pernah memiliki kebahagiaan. Karena yang dia ikuti nilai keserakahan dalam hatinya.